Analisa pemodelan bisnis. Untuk pertemuan ketiga, pembahasan kita masuk kepada BMC atau Business Model Canvas. Oke, sebelum masuk ke Business Model Canvas, kita membahas dulu mengenai planning bisnis. Sebelum memulai suatu bisnis, seharusnya kita melakukan perencanaan terhadap bisnis yang akan kita jalani. Sehingga di dalam menjalankan bisnis, jelas arah kita dalam menjalankan maupun mengembangkan bisnis kita itu. Artinya, kita nanti akan mempunyai pedoman bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Nah, manfaat dari kita mempunyai perencanaan bisnis. Yang pertama, sebagai panduan dalam menjalankan bisnis. Kemudian sebagai dokumen pendukung proposal kita ke investor. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Nah, kita coba bahas ini sebagai panduan dalam menjalankan bisnis. Dengan kita punya model, ketika kita menjalankan bisnis, ada hal barangkali di luar dugaan kita. Maka kita kembali ke model tadi. Kita kembali ke panduan. Apa sih langkah yang harus kita lakukan di situ? Nah, ini salah satu guna dari pemodelan itu. Yang topik pembahasan kita hari ini adalah BMC atau Business Model Canvas. Kemudian yang kedua sebagai dokumen pendukung proposal ke investor. Nah, ada pertanyaan. Kita sudah buat perencanaan bisnis, Pak, tapi modalnya yang nggak ada. Terus bagaimana kita menjalankan bisnis? Bermodalkan pemodelan tadi, ya, kita bisa mencari investor. Jadi kita jabarkan, kita presentasikan model yang kita buat ke investor. Saya punya perencanaan bisnis seperti ini. Nah, dijelaskan di situ prospeknya bagaimana nanti, pangsa pasarnya bagaimana nanti, bahkan perkiraan prediksi income atau pendapatan dari bisnis itu pun bisa kita ceritakan di situ. Nah, tentunya investor kalau dia tertarik, dia akan ikut bergabung dengan kita. Jadi itu salah satu manfaat dari pemodelan bisnis. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Jadi kalau ada dalam usaha kita sudah kita rasa punya prospek untuk dikembangkan, ya kita buat model perencanaannya. Siapa lagi pangsa pasar kita, bagaimana sumber daya yang akan kita gunakan, tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif setiap proses bisnis. Satu hal barangkali yang menarik di sini, kata kanvas. Kanvas itu biasanya sering kita dengar pelaku seni, ya, pelukis, ya, dia membuat lukisan itu di atas kanvas. Jadi kebayang bagi kita, kanvas itu adalah satu bidang datar yang akan bisa kita gunakan untuk membuat model bisnis kita. Jadi kalau pelaku seni untuk membuat lukisan apa yang dia inginkan. Karena kita adalah akan membuat bisnis, maka kita akan membuat model bisnisnya di situ. Dengan tool BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis planning yang panjang lebar. Jadi dikatakan di sini, ini adalah satu langkah penyederhanaan bagaimana kita membuat bisnis plan. Jadi tanpa BMC ini ternyata kalau melihat dari keterangan, ada perencanaan bisnis itu tapi dibuat panjang lebar. Kadangkala investor nggak tertarik dengan itu. Ya. Maka dibuat sesederhana mungkin, tetapi dapat memberikan pemahaman yang luas, termasuk kepada investor. Nah, BMC ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis,
mulai dari value perusahaan, kemudian segmen pelanggan, hingga ke struktur finansialnya. Jadi pembahasannya cukup luas. Ada 9 pilar di situ yang akan dibahas menggunakan BMC ini. Dengan ke-9 blok ini, jadi dalam satu kanvas itu dia akan dibagi ke dalam 9 blok. Jadi satu bidang tadi akan dibagi jadi 9 blok. Nah, maka dikatakan di sini dengan ke-9 blok ini sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis kita itu potensial atau tidak. Artinya kalau kita membuat model bisnis dengan BMC, kita bisa memvalidasinya. Ini bisnisnya dilanjutkan atau enggak. Kalau menurut hasil validasi kita tidak layak untuk dilanjutkan, contohnya pangsa pasarnya tidak ada, gitu. Ya, tentu enggak mungkin kita lanjutkan bisnis itu. Mungkin menunggu waktu yang tepat, atau kita harus pindah ke tempat yang tepat, seperti itu. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dilakukan sebelum memulai usaha. Karena dikatakan sebagai hal paling awal yang biasa dilakukan sebelum memulai usaha, maka bisnis model kanvas merupakan salah satu langkah perencanaan bisnis atau planning bisnis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah bisnis model kanvas yang baik? Dikatakan di sini sederhana, ya. Tentunya dengan kita banyak berlatih membuat bisnis model kanvas ini. Nah, mungkin nanti di dalam UTS kita, ya, atau mungkin di dalam tugas kita nanti akan muncul penugasan, ya, untuk membuat model bisnis kanvas. Jadi dari sekarang cobalah kalian cari-cari dulu ide bisnis apa yang akan kalian jalankan nantinya. Cari ide itu dulu, baru nanti masukkan ke dalam pemodelan bisnis kanvas itu. Cara lain yang lebih efektif adalah dengan memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Nah, kita harus pahami ada 9 segmen itu apa aja dari 9 segmen itu. Oke, sekarang kita memulai bagaimana membuat bisnis model kanvas. Nah, berikut dideskripsikan dan panduan mengisi secara mudah ke-9 blok yang ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, di dalam bisnis model kanvas itu ada customer segment. Customer itu pelanggan. Jadi ada segmen untuk pelanggan. Nah, bagian ini akan menjelaskan siapa aja pelanggan yang potensial dari produk kita. Dicontohkan, kalau kita umpamanya akan buka bisnis, menjual apa contohnya? Warung kopi umpamanya. Nah, kita lihat siapa sih pangsa pasarnya untuk warung kopi ini. Kalau di Pekanbaru itu di Arifin Ahmad itu banyak sekali warung kopi. Cuman kita lihat di situ yang mangkal di situ rata-rata anak muda. Ya, jadi mereka ngumpul di situ, bahkan mereka juga menjalankan bisnis mereka, diskusi, meeting, ketemu dengan pelanggan di warung kopi tersebut. Ada nggak yang dari kalangan tua, yang sudah umuran pensiun umpamanya? Kita lihat ada, tapi mungkin jarang. Nah, kenapa? Ini bisa jadi salah satu peluang kita. Ya, kalau sudah banyak orang yang membuat warung kopinya untuk anak muda, nah kenapa tidak kita membuat warung kopi untuk orang tua? Tapi pertanyaannya kenapa yang tua jarang di warung kopi? Mungkin sudah dilarang minum kopi, ya. Sudah diabetes umpamanya. Nah, kita punya ide di situ. Ya, mungkin kita membuat warung kopi dengan gulanya gula tropika umpamanya.
jadi bukan gula aman untuk penderita diabetes umpamanya. Jadi segmen customer ini biasanya akan berisi data profil perusahaan atau orang yang mungkin nanti akan berhubungan dengan kita. Ya. Jadi kalau seperti tadi, kalau kita membuat warung kopi, nah salah satu data di situ adalah pelanggannya dari kalangan manula, manusia lanjut usia. Jadi itu kalau kita membuat warung kopi untuk orang-orang manula, utamanya ya. Atau kalau membuat bisnis penjualan jilbab, ya kita lihat ini jilbab ini untuk kalangan remaja kah atau kalangan ibu-ibu umpamanya. Karena itu kan beda juga. Tak mungkin remaja mau memakai model jilbab yang dipakai oleh ibu-ibu dan sebaliknya. Nah, kita harus sesuaikan di situ. Kita lihat siapa pangsa pasar kita yang banyak kira-kira untuk membeli itu siapa. Dari yang muda kah atau dari yang tua. Seperti itu. Atau kedua-duanya. Nah, itu bisa saja. Nah, kita lihat customer segmennya itu. Kemudian value proposition. Blog ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Boleh jadi bisnis yang akan kita buka itu sebetulnya orang lain juga sudah buka. Contoh kita jual jilbab, orang lain juga sudah jual jilbab. Kita akan buka warung kopi, orang lain juga sudah buka warung kopi. Maka kita harus punya value proposition. Ada nilai tambah di bisnis kita. Ya. Umpamanya kalau jual jilbab, bahannya lebih halus umpamanya. Ya. Yang tidak ada dimiliki oleh tempat lain. Atau modelnya beda dari yang ada di tempat lain. Nah, seperti tadi kalau kita buat warung kopi, di tempat lain dia pakai gula-gula murni, ya. Artinya gula tebu yang tentu saja mungkin tidak bisa dikonsumsi oleh kalangan diabetes. Nah, kita pakai gulanya gula yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, itu satu contoh value proposition, nilai tambah yang dimiliki oleh bisnis kita. Kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan biasanya berupa solusi atau inovasi yang kita tawarkan sehingga menjadi keunggulan utama perusahaan. Jadi ada inovasi yang membedakan kita dengan bisnis sejenis seperti itu. Kemudian channel. Nah, ini kata channel ini biasanya kita sering mendengarnya kalau kita pelaku YouTube ya, atau YouTuber. Nah, itu istilah channel sering sekali. Nah, apa pengertian channel di sini? Channel adalah bagaimana kita menjangkau customer kita. Maka didefinisikan di sini pada era bisnis modern ini ada banyak aktivitas, tempat, platform atau kampanye yang dilakukan perusahaan untuk bisa menjangkau konsumen. Dan channel adalah salah satu tempat di mana perusahaan bisa berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Arti berkomunikasi secara langsung itu begini. Kalau kita punya produk, maka produk yang kita miliki itu dapat diketahui dengan cepat oleh konsumen. Nah, itu artinya berkomunikasi. Kita bisa menyampaikan ke konsumen produk yang kita miliki. Jadi channel itu tidak kaku ya, artinya bukan hanya di YouTube saja. Jadi seluruh cara yang kita miliki agar bisa menyampaikan informasi tentang produk kita ke konsumen itu adalah channel. Nah, sederhananya channel adalah media yang menyampaikan bisnis kita dan kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan sampai ke konsumen. Jadi kalau kita punya produk yang baru, nah konsumen cepat tahu gitu. Nah, channel ini bisa berupa website yang kita bangun untuk usaha kita atau menggunakan online advertisement. Ini contohnya kita menggunakan iklan di media sosial.
Atau kita punya aplikasi sendiri untuk penjualan online. Bahkan seorang sales pun ya itu juga dikatakan sebagai channel. Ya. Nah, saat ini untuk memasarkan produk ke konsumen banyak digunakan media digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Pemanfaatan media digital untuk memasarkan produk tadi itu dikenal dengan istilah digital marketing. Nah, ini salah satunya muncul istilah digital marketing karena kita jualan itu sudah menggunakan peralatan digital. Oke, yang berikutnya adalah customer relationship, menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau channel lebih banyak itu bagaimana kita menjangkau orang yang belum tahu produk kita. Maka customer relationship adalah kebalikannya, bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan kita atau orang yang sudah menjadi pelanggan kita. Jadi kita selalu menjalin hubungan komunikasi dengan mereka. Nah, bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter atau kita membuat semacam sebaran gitu, buletin umpamanya terhadap produk-produk kita nanti disampaikan kepada konsumen atau membuat brosur umpamanya. Nah, itu juga merupakan customer relationship. Ada lagi layanan after sales, artinya kita bisa membeli kembali dari konsumen. Jadi hubungan dengan konsumen itu tetap berlanjut gitu. Nah, itu dia customer relationship. Berikutnya revenue stream, ya, sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan. Nah, jadi dari 9 segmen itu ada salah satunya adalah revenue stream. Jangan lupa kita buatkan apa aja yang akan menjadi sumber pendapatan kita nantinya. Kalau kita jalankan bisnis itu, nah, dibuatkan poin-poinnya apa aja. Kalau buat warung kopi tadi, ya jelas yang pertama kopinya pakai topi gula anti diabetes namanya. Terus makanannya juga tidak mengandung kolesterol atau ya ramah lah terhadap kesehatan begitu. Nah, itu bentuk-bentuk produk yang akan kita tawarkan dan kita berarti punya sumber pendapatan di situ. Dari penjualan kopi sekian, dari penjualan makanan sekian. Seperti itu. Berikutnya adalah key activity. Ya. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Nah, tadinya kan kita membahas value proposition perusahaan atau nilai tambah dari produk kita. Nah, key activity-nya adalah bagaimana kita bisa menciptakan itu. Jika bisnis kita adalah product based atau produk mendasar, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activity. Ya. Inovasi teknologi bisa menjadi key activity. Nah, itu banyak sekali contohnya. Contohnya orang jual nasi uduk umpamanya. Di sebelahnya juga jual nasi uduk. Tapi yang satu dia juga melayani penjualan secara online sehingga pembelinya itu banyak malah dari kalangan pembeli melalui online dengan bekerja sama mungkin dengan Gojek umpamanya. Nah, itu key activity-nya. Ya. Jadi ada nilai tambah dari dia dengan dia melakukan kerjasama begitu. Itu satu contoh. Ya. Nah, tadi juga ada kita contohkan membuat jilbab umpamanya. Orang lain juga menjual jilbab. Tapi jilbab produk kita mungkin ada ditambahkan aksesoris bros umpamanya. Sementara yang lain tidak. Nah, itu merupakan key activity. Ya. Nah, berikutnya adalah key result.
ya, atau sumber daya utama. Jadi kalau dari tadi kita membahas produk, membahas customer atau pelanggannya siapa, bagaimana kita melakukan inovasi dengan key activity-nya. Nah, sekarang kita harus juga mengkaji key result-nya, sumber daya utama. Jadi kalau kita menjalankan bisnis itu, apa sumber daya utama kita? Tentunya ada mungkin tenaga kerja kita. Gitu. Ya, kalau kita membuka warung kopi tadi, ada juru masak kita yang memang bagus dia di dalam membuat kopinya, umpamanya seperti itu. Kalau kita menjual jilbab, umpamanya, oh ada pemasok kita jilbab itu. Jadi jangan hanya sekali jual terus besok nggak datang lagi barangnya. Nah itu disebut dengan key result. Ya. Jadi key result itu ya merupakan kolom yang menjelaskan aset strategi perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, ya. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan dan semacamnya. Ya. Termasuk juga sumber dayanya, pekerjanya. Nah, kita lihat ada satu restoran itu ramai sekali pengunjungnya. Sementara di restoran yang lain tidak begitu. Nah, kenapa restoran tadi ramai? Salah satunya memang masakannya enak. Kenapa kok bisa enak? Dia punya juru masak yang bagus. Ya. Kalau di hotel dia punya chef yang bagus. Nah, itu masuk dia ke dalam kategori key result. Kemudian key partnership, mitra usaha. Dikatakan di sini tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra bisnis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agen, dan sejenisnya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis itu kita juga harus punya mitra. Ya. Kita perlu bahan baku. Nah, siapa yang akan memasukkan bahan baku ke kita? Nah, itu disebut mitra. Ya. Kita perlu juga agen yang menjualkan produk kita. Itu juga mitra. Jadi, bisnis itu tidak dijalankan sendiri. Kemudian ada cost struktur, pembiayaan. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas tadi. Nah, untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activity, key result, dan channel. Karena tiga bagian inilah nanti yang akan membutuhkan pembiayaan. Key activity, kita melakukan inovasi di situ. Itu biaya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan produk kita beda dari produk orang lain, walaupun bahan bakunya sama. Berarti ada inovasi di situ. Nah, inovasi itu masuk ke dalam kategori key activity. Berarti ada biaya untuk melakukan inovasi itu. Ada biaya riset di situ juga. Kemudian ada key result. Sumber daya. Kita harus beli bahan baku di situ. Kita juga harus gaji tenaga ahli kita di situ. Nah, itu masuk pembiayaan ke dalam key result. Dan berikutnya channel. Kita harus memasarkan produk kita. Mungkin memasang iklan, mungkin menyewa baliho, atau menyewa media sosial orang lain, sehingga kita harus endorse ke dia. Gitu. Nah, itu masuk ke dalam pembiayaan melalui channel segmen. Nah, itu dia cost struktur. Jadi semua pembiayaan yang ada itu harus tercatat di dalam cost struktur. Nah, contoh bisnis model kanvas. Dicontohkan di sini bisnis model kanvas untuk makanan. Di sini bahan bakunya stroberi, maka dia menamakan
bisnisnya itu Strawberry 24. Jadi nama usahanya Strawberry 24. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini dia BMC ya. Yang kita bahas tadi. Ada 9 ya. 9 blok, 9 segmen di sini. Ada key partnership ya. Dengan siapa kita bermitra, ada key activity, apa ya inovasi apa yang kita lakukan di situ. Kemudian ada key result, ya, sumber daya yang kita butuhkan, ya, bahan baku dari mana, kemudian tenaga ahli kita siapa, itu masuk kategori sumber daya. Kemudian ada value proposition, ya, apa nilai tambahnya, ya, sehingga membedakan produk kita dari produk orang lain. Kemudian ada customer relationship, bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan pelanggan kita. Kalau ada produk baru kita juga komunikasikan dengan dia. Jadi orang yang sudah berbelanja dengan kita atau sudah menjadi pelanggan kita itu jangan dibiarkan lepas begitu saja, selalu dijaga hubungan. Kemudian channel, ada satu cara menyampaikan informasi produk kita ke pelanggan baru. Kemudian ada customer segment, yaitu segmen yang berisikan data-data mengenai pelanggan kita, siapa aja pelanggan kita. Kemudian tadi revenue stream, sumber pendapatannya apa saja, dan di sini cost structure itu pembiayaan selama menjalankan bisnis itu apa saja. Jadi semuanya dicatatkan di 9 blok ini. Nah, jika kita merasa kesulitan dalam membuat BMC, ada metode lain menggunakan daftar pertanyaan. Jawaban dari setiap pertanyaan itulah isi dari setiap elemen bisnis model Canvas. Nah, berikut pertanyaan masing-masing kolom. Yang pertama, customer segment. Nah, di customer segment itu kita buatkan pertanyaannya. Siapa yang akan membeli produk kita nanti? Siapa yang mau membayar kita? Nah, ini kalau pertanyaan kedua, kalau seandainya kita buat usaha konsultan, jasa konsultan. Nah, kita tanya, kalau kita buat usaha konsultan, ada nggak orang yang mau membayar menggunakan jasa kita itu? Kemudian value proposition, ya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk kita? Ada kelebihan apa dengan produk kita? Nah, itu value proposition. Apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain? Nah, itu harus kita jawab semua. Dan apa yang paling menarik dari bisnis kita? Harus ada nilai tambahnya, ya, terutama dengan kompetitor. Kemudian yang ketiga, channel. Ya, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang kita tawarkan? Nah, jangan sampai nanti kita punya produk tapi orang nggak tahu gitu. Ya, jadinya produk kita nggak bisa terjual. Bagaimana cara produk jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Itu juga channel. Apakah cara itu efektif? Nah, itu juga perlu dievaluasi. Umpamanya kita pakai iklan kan di koran, umpamanya. Nah, tanya lagi. Efektif nggak kalau kita pakai iklan di koran? Ternyata sekarang orang sudah jarang baca koran, umpamanya. Customer relationship. Nah, ini tadi bagaimana cara kita untuk selalu berhubungan dengan pelanggan. Selalu connect dengan pelanggan. Bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita? Nah, contoh ini mungkin sudah kalian alami ketika menservis kendaraan bermotornya di bengkel resmi, ya. Begitu diservis hari ini, 3 hari berikutnya bengkelnya nelpon. Nah, kemarin Anda menservis kendaraannya, bagaimana setelah diservis, ada kendala atau tidak? Nah, itu salah satu cara memastikan pelanggan puas. Memastikan pelanggan puas. Kemudian revenue stream, bagaimana cara bisnis kita menghasilkan uang. Jadi apa aja yang menjadi sumber pendapatan dari bisnis kita, itu dicatatkan di sini. Kemudian apa saja produk atau jasa yang bisa kita jual dari bisnis kita.
Keenam, key activity. Apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition atau menciptakan nilai tambah. Nah, tadi mungkin dilakukan inovasi umpamanya. Nah, kalau dilakukan inovasi, ya inovasi seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan di dalam key activity. Apa strategi yang bisa kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Itu juga inovasi. Ya. Menjalin kerjasama dengan mitra. Nah, key result, bagaimana sumber daya itu bisa kita pastikan selalu tersedia. Jadi bahan bakunya selalu ada. Aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Ya, kita gunakan aplikasi umpamanya. Itu masuk ke dalam key result. Kita bangun aplikasi web penjualan online sendiri kita. 8 key partnership. Siapa yang akan menjadi mitra kita? Ya. Tadi dikatakan tidak ada bisnis yang tidak menggunakan mitra. Artinya tidak ada bisnis itu bisa jalan sendiri, tapi butuh mitra. Maka siapa yang dapat menjadi mitra? Atau siapa yang dapat menjadi supplier atau vendor kita? Seperti itu. Kemudian key struktur, pertanyaannya di situ pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen. Key activity, key result, dan channel. Nah, selanjutnya masing-masing pertanyaan tadi dimasukkan ke dalam template BMC tadi. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bisnis model kanvas. Setiap pertanyaan yang ada di situ tuh harus bisa dijawab dengan baik. Apabila ada satu yang tidak bisa dijawab, berarti bisnis kita belum bisa kita jalankan. Ya, berarti masih ada kendala di situ. Nah, ini bisa kita presentasikan kalau kita punya ide bisnis tapi nggak punya modal. Nah, kita cari orang sebagai investornya. Kita presentasikan ini. Ya. Kita lihatkan ke dia, kita jelaskan ke dia bahwasanya bisnis yang akan kita jalankan punya nilai tambah dibanding kompetitornya. Kita juga punya calon pelanggan yang seperti ini. Jadi dijelaskan semuanya ke investor, sehingga investor dapat percaya dan bisa menjalin kerjasama dengan kita untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, selesai ya itu pembahasan mengenai BMC. Kemudian contoh perusahaan yang menggunakan BMC. Salah satunya Gojek. Nah, ini contoh BMC yang dipakaikan oleh Gojek. Ya. Nanti bisa kalian baca di situ. Ya. Coba kita baca bersama. Key partnership di Gojek itu siapa aja partnernya? Partnernya ya mitra pengemudi atau driver Gojek. Kemudian supplier, atribut. Ya. Jadi orang yang memasok helm, orang yang memasok jaket. Nah, itu disebut dengan key partner. Penyedia infrastruktur server. Nah, ini kalau dia nggak punya server sendiri, ternyata dia juga menjalin kerjasama dengan penyedia server. Aktivitasnya, key activity. Key activity itu tadi adalah kata kunci dia dibanding kompetitornya. Nah, Gojek itu kata kuncinya atau inovasi yang dia lakukan, dia bisa menghubungkan antara driver dengan penumpang. Jadi melalui aplikasi itu si driver dengan penumpang bisa tersambung dan dia menggunakan manajemen data pengguna. Ya, ini kelebihannya. Jadi di Gojek itu tercatat siapa aja penumpangnya begitu.
Nah, kalau ojek kan nggak ada. Bahkan untuk mencari penumpang terpaksa drivernya keliling-keliling dulu baru dapat penumpang. Nah, itulah kelebihan dari Gojek. Nah, itu dikatakan sebagai key activity. Kemudian ada key result, ya, sumber dayanya. Nah, Gojek itu dia sumber dayanya Google Map. Jadi artinya harus terjamin ketersediaan map itu. Jadi kalau internet mati, nah itu Gojek nggak akan bisa beroperasi. Atau Google-nya sendiri kunci map-nya. Nah itu ada map API namanya. Ya. Nah kalau dikunci itu, berarti aplikasi Gojek tadi akan tidak berfungsi. Berarti maka dia akan jalin kerjasama dengan Google. Kemudian aplikasi Gojeknya itu sendiri, ya, yang dibuat oleh programmernya. Kemudian infrastruktur server, nah, itu dimasukkan ke dalam key result. Value proposition-nya, nilai tambahnya, dia bisa menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Jadi kalau kita pakai Gojek itu kan terpenuhi nih kan. Nah itulah nilai tambahnya. Dia bisa diakses. Kalau ojek kita harus pergi ke pangkalannya dulu gitu. Tapi kalau ini dengan aplikasi kita bisa mencari Gojeknya. Kemudian customer relationship, ya, hubungannya dengan kita ketika kita sudah pernah gunakan jasa Gojek, maka di aplikasi Gojek itu kita lihat kadangkala ada diskon promo, ya, bayar dengan GoPay hanya Rp1. Itu satu cara bagi dia menjalin komunikasi dengan pelanggan. Kemudian juga ada email newsletter atau pemberitaan, ya, kalau ada hal-hal yang bersifat umum yang harus diterapkan. Contoh kemarin ketika social distance di bulan Maret sampai bulan Mei kalau nggak salah itu Gojek nggak boleh bawa penumpang, maka ada pemberitahuan melalui email. Kita tidak bisa memesan Gojek untuk mengantarkan kita, tapi hanya bisa menggunakan jasa GoFood-nya umpamanya. Kemudian ada aplikasi kayak fitur. Nah, aplikasinya itu sendiri selalu mengalami update. Nah, itu kita sebagai pelanggan nanti diberitahu agar aplikasi Gojek kita di-update. Kemudian channel. Bagaimana Gojek menjalankan bisnisnya? Channel apa yang dia gunakan? Ya, channel yang pertama adanya aplikasi Gojek itu sendiri. Kemudian ada iklan billboard. Jadi mungkin di simpang-simpang jalan ada kegiatan ini didukung oleh Gojek. Nah, itu ada billboard. Nah, itu termasuk ke dalam channel, ya, menghubungi pelanggan. Kemudian ada testimoni pengguna, ya. Kemudian customer segment, siapa aja yang menjadi pangsa pasarnya? Dikatakan di sini pelajar sekolah. Nah, ini bisa kita lihat. Dulu sebelum social distance, di setiap sekolah itu pasti ada Gojek. Karena dia memang itulah pangsa pasar dia. Atau pekerja kantoran. Ya. Jadi begitu jam 4, jam orang pulang kantor, di depan kantor tuh sudah ada Gojek. Ya. Sehingga kalau dihubungi oleh konsumennya, dia cepat karena sudah berada di lokasi. Nah, kemudian siapa lagi pelanggannya? Pengguna transportasi publik. Nah, ini kalau di Jakarta kan orang banyak menggunakan busway. Nah, nanti sampai di stasiun tujuan untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah, dia pakai jasa Gojek. Kemudian siapa lagi? Customer segment adalah orang yang paham menggunakan internet. Orang yang nggak menggunakan internet nggak mungkin akan bisa pakai Gojek gitu. Kemudian sumber pendapatan, revenue stream. Nah, pendapatannya adalah dari pengguna jasa transportasi Gojek. Kemudian dari pengisian dompet elektronik GoPay. Nah, kalau kita ngisi saldo kan di GoPay, itu menjadi sumber pendapatan dari Gojek. Kemudian cost struktur. Biaya apa yang dikeluarkan oleh Gojek? Bagi hasil dengan mitra driver.
Kalau nggak salah dulu ada sistem bonus gitu. Jadi kalau Gojek itu dapat penumpang 21 kali atau 15 kali, nah nanti ditambahin bonus gitu, dari operatornya. Kemudian penyewaan infrastruktur server itu juga merupakan pembiayaan. Kemudian biaya sewa Google API. Jadi dia kerjasama dengan Map ini, Google ini, itu ada biaya. Dia beli gitu. Kemudian ada gaji pegawai kantor operatornya. Ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Nah, jadi artinya semuanya jelas di sini. Nah, makanya Gojeknya bisnis jalan. Itu contoh BMC untuk Gojek. Nah, ini contoh BMC untuk Uber. Uber ini adalah taksi online tapi milik luar ya. Jadi kalau di sini kan ada Gokar, ada apalagi Maxim ya, Grab, ada Grab. Nah, dulunya di luar negeri itu ada Uber. Uber ini pernah masuk juga ke Indonesia, tetapi sepertinya kurang populer ya, kurang populer karena kalah pamor dengan Gojek ya, karena Gojek itu ada juga Gokarnya. Nah, ini bentuk BMC yang mereka gunakan. Baik, itu dia pertemuan kita hari ini.